Tapi aku setelah pakai ini sih lumayan sih. Pakai pil KB tuh enak gitu loh, Kak. Jerawatnya keluar semua. Untuk menyetabilkan apa sih? Bener nggak sih? Hormon gitu. Gaya apa ngewek ngilangin jerawat? Gak ada gaya apa ngewek ngilangin jerawat. Lo gila? Gaya apa ngilangin jerawat? Gak ada. Yo masak, diem situ, jangan berisik kan. Masak tahu buat masak tahu bulat, digoreng pas anget-anget. Oke. Itulah guys, nggak nyambel guys ya kan, hari ini kita nggak nyambel. Hari ini kita nggak nyambel.
Terus flow matang, flow makan, flow. Guys, aku mau mandi. Mabel Utara, Kabupaten Manggarai Timur, di mana sungai ini tiap kali terjadi banjir pada musim hujan selalu terjadi, yang menyebabkan sejak tahun 1975 sampai sekarang sudah banyak rumah-rumah warga, banyak tanaman milik petani atau warga setempat hilang karena tergerusnya lokasi sungai yang terjadi banjir. Di mana saat ini juga banjir ini juga karena membentuk aliran atau sungai yang baru yang membuat banyak rumah atau pemukiman penduduk di 3 anakan kampung, yaitu Kampung Dampek di Satar Padut dan Kampung Maki dan Kampung Binaan di Desa Satar Kampas di Kecamatan Lambali Utara terancam hilang akibat abrasinya sungai ini. Karena itu masyarakat berdasarkan keterangan Camat Lambali Utara Agus Supratman bahwa beliau sudah memantau langsung ke lokasi dan melihat langsung, dan menurut permintaan masyarakat di sana bahwa pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar segera memperhatikan masyarakat di sana dengan membangun tanggul, tembok atau bronjong untuk menahan abrasi sungai itu, sehingga rumah pemukiman penduduk di 3 anakan kampung itu tidak terjadi dampak bencana di kemudian hari. Masyarakat berharap agar pemerintah jangan tunggu bencana baru datang memperhatikan, tetapi mencegah terlebih dahulu sebelum terjadinya bencana. Demikian rekan rumah dan sahabat Tribuners, dapat saya kembalikan studio. Selamat siang. Baik, terima kasih rekan Robert dan selamat bertugas kembali. Yang lantang sedikit suara. Pokoknya bandiran dikit.
Kikis bawah, mea baan go ohia. Enak sejak turun tanah dari itu. Ini mesti bakti primo. Tuh itu. Harus bakti. Dong itu pihak singang kecil gitu. Sama gue palang apa itu? Palang banjir. Berarti lo pringo lo ini bukan? Heeh. Itu tuh. Dual dua yuk ke wamis ya ban. Saya usang Pak Uban, nang gitu terus. Dan mau ngalor saliyo, nang gitu terus lama setiap perjalanan. Mese korban itu. Yang lantang sedikit suara. Pokoknya banjiran di situ. Badan Gizi Nasional mengungkap ada ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Nusa Tenggara Barat yang sudah ditegur karena tidak memenuhi standar. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Lejen TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda mengatakan sekitar 70% SPPG di NTB sudah mendapatkan surat peringatan atau SP1. Data Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis Provinsi NTB menunjukkan ada 670 SPPG yang sudah beroperasi saat ini, yang artinya ada sekitar 400 lebih SPPG yang ditegur oleh BGN. Dan pemirsa, selengkapnya simak informasi dari jurnalis Tribun Lombok, rekan Robi Firmansyah. Silakan laporan Anda. Ya, Nurma dan juga Tribuners, pada Rabu kemarin, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Lejen TNI Purnawirawan Dadang Hendra Yuda melakukan rapat koordinasi bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta pemerintah kabupaten kota. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Bank NCB Syariah di Mataram pada siang harinya. Dalam rapat tersebut ada beberapa poin yang menjadi pembahasan Dadang bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait dengan percepatan program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program strategis dari Presiden Prabowo Subianto saat ini. Di antaranya terkait bagaimana melakukan akselerasi percepatan program MBG ini bisa menjangkau wilayah 3T yang ada di NTB. Dan Gubernur mengatakan bahwa dari target 600 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang harus beroperasi di tahun 2025, sampai saat ini sudah ada 670 SPPG yang beroperasi dan sudah ada sekitar 1,7 juta lebih penerima manfaat dari program SPBG ini. Program MBG ini maksudnya yakni mulai dari siswa sekolah dasar, SMA, kemudian SMP, termasuk ibu menyusui, anak-anak, balita, dan juga ibu hamil. Sehingga diharapkan program MBG ini juga bisa menyasar daerah-daerah terpencil di NTB. Meskipun di sana jumlah sasarannya tidak terlalu banyak, tetapi guna mengoptimalkan manfaat dari MBG ini, semua harus menjadi prioritas. Karena menurut saya saat ini bukan lagi
berbicara mengenai kuantitas daripada jumlah SPTG, tetapi juga harus untuk ada dan juga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN kadang mengatakan bahwa dari sampai dengan awal tahun ada 10% lebih SBPG TB yang sudah ditegur atau menerima surat SP1 dari BGN. Hal ini kaitannya terkait dengan kelayakan, kemudian higienisitas tempat, serta adanya insiden keracunan yang perlu menjadi perhatian daripada setiap unit SBPG yang ada di SBPG. Kadang juga mengatakan bahwa harus ada standar operasional yang ada di satuan SBPG tersebut guna memastikan semua proses pendistribusian, kemudian produksi daripada MBG yang akan disalurkan kepada masyarakat benar-benar dijemus hingga menjadi zero insiden pada akhirnya nanti. Demikian Nurma dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ropi dan selamat bertugas kembali. Ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam dan Kristen, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya Bupati Nunukan Irwan Sabri melantik Raden Iwan Kurniawan sebagai penjabat Sekda Nunukan pada Rabu 4 Februari. Pelantikan berlangsung di lantai 5 kantor Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Selain melantik Raden Iwan Kurniawan sebagai penjabat Sekretaris Daerah, Irwan Sabri juga melantik 11 pejabat fungsional. Terkait dengan kegiatan ini, pemirsa simak informasi dari jurnalis Tribun Kaltara, rekan Fatimah Majid. Silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bupati Nunukan Irwan Sabri secara resmi melantik Raden Iwan Kurniawan sebagai penjabat Sekda Kabupaten Nunukan, menggantikan posisi sebelumnya yang dijabat secara pelaksana tugas. Selain pelantikan penjabat Sekda, pada kesempatan yang sama, Bupati Nunukan juga melantik penjabat fungsional yang terdiri dari jabatan sanitarian, epidemiolog kesehatan, administrator kesehatan, serta perencana ahli pertama. Prosesi pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, pimpinan DPRD Nunukan, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta sejumlah undangan lainnya. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur Kalimantan Utara dan dinilai strategis untuk mempercepat pelayanan publik serta penguatan pengawasan administrasi pemerintah daerah, khususnya di awal tahun anggaran 2026. Dalam sambutannya, Bupati Nunukan Irwan Sabri menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran sentral sebagai motor penggerak birokrasi. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, loyalitas, serta kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan amanah sebagai penjabat Sekda. Bupati Irwan Sabri yang merupakan lulusan Universitas Hasanuddin Makassar berharap seluruh program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2026 dapat segera dieksekusi tanpa hambatan, tentu dengan tetap mengacu pada mekanisme dan regulasi yang berlaku. Bupati juga secara khusus meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD memberikan dukungan penuh kepada pejabat Sekda yang baru agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Tribuners, Raden Iwan Kurniawan sendiri merupakan birokrat senior yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan. Ia memulai karir sebagai PNS Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1993, kemudian bertugas di kantor Departemen Sosial Kabupaten Bulungan. Sebelum dilantik sebagai penjabat Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan dikenal sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Selain itu, terhitung sejak 1 November 2025, ia telah dipercaya oleh Bupati Nunukan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda Nunukan. Raden Iwan Kurniawan dikenal luas sebagai figur perencana pembangunan yang berpikir strategis dan berorientasi pada hasil. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan penting, mulai dari Kasubag Keuangan, Sekretariat DPRD Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala BPKAD, hingga kembali dipercaya memimpin Bapeda Litbang. Setiap jabatan yang dijalani dengan prinsip disiplin, dedikasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Kini dengan resmi dilantiknya Raden Iwan Kurniawan sebagai penjabat Sekda Kabupaten Nunukan, diharapkan koordinasi lintas OPD semakin solid dan agenda pembangunan daerah tahun 2026 berjalan sesuai target. Demikian laporan